Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran statistika yang ke-9, yaitu menyajikan data kelompok. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku sekalian, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana data kelompok itu dapat disajikan ya. Nah, ada 3 macam bentuk penyajian data kelompok. Bentuk yang pertama adalah histogram. Histogram ini seperti diagram batang, namun kita tidak boleh menyebutnya diagram batang. Yang kedua, poligon frekuensi. Poligon frekuensi ini seperti diagram garis, tapi kita juga tidak boleh menyebutnya sebagai diagram garis. Yang ketiga, ogive, yaitu ogive sendiri terdiri dari ogive positif dan ogive negatif. Nah, anak-anak, saya akan memberikan contoh ya, bagaimana mengubah tabel data kelompok menjadi histogram. Ingat histogram tadi apa? Histogram memiliki bentuk seperti diagram batang ya, antar kelas saling berimpit dan menggunakan tepi kelas. Nah, anak-anak perhatikan yang saya tebalkan di sini ya, itu penting karena nanti menjadi kunci dalam mengerjakan soalnya. Menggunakan tepi kelas ya. Di situ kalian lihat ada 10 sampai 19, frekuensinya ada 15, 200 sampai 29, frekuensinya ada 20 dan seterusnya. Kita jawab ya bersama-sama. Di pojok kiri tampak tabel data kelompoknya ya. Langkah membuat histogram, pertama kita buat sumbu X sebagai nilainya dan sumbu Y sebagai frekuensinya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian boleh membuat kelipatan 5 atau kelipatan 2, terserah kalian ya. Ini saya membuat kelipatan 5. Langkah yang kedua, buat kotak-kotak dengan tinggi sebesar frekuensinya yang memiliki lebar sama. Nah, misalnya seperti ini ya. Di kelas yang pertama 10 sampai 19 frekuensinya adalah 15. Di kelas yang kedua frekuensinya 20 ya. Jadi setiap kotak itu mewakili kelasnya. Kemudian kotak yang ketiga frekuensinya 30. Ya, kelas yang keempat frekuensinya 25. Kelas yang kelima frekuensinya 15. Kelas yang keenam frekuensinya 10. Kelas yang ketujuh frekuensinya 5. Nah, setelah membuat kotak-kotak tersebut, langkah yang ketiga adalah tuliskan tepi bawah dan tepi atas dari tiap kelas. Nah, di sini di kelas yang pertama tepi bawahnya adalah 9,5. Masih ingat ya, cara menghitung tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tepi bawahnya 9,5. Pada kelas yang pertama tepi atasnya adalah 19,5. Nah, ini jadi ditambah 0,5, 19,5 ya. Kelas yang kedua memiliki tepi bawah yang sama dengan tepi atas kelas pertama, yaitu 19,5 juga. Nah, gini ya. Kelas yang kedua memiliki tepi atas 29,5. Nah, kelas yang ketiga memiliki tepi bawah yang sama dengan tepi atas kelas yang kedua, yaitu sama-sama 29,5. Nah, seterusnya sehingga antara tepi atas kelas berikutnya dengan tepi bawah kelas sebelumnya itu bernilai sama. Hal ini menyebabkan
antar kotak itu menjadi berimpit. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah jadi inilah histogram yang terbentuk.